Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, para subscriber saya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu memberikan poin catatan yang baik, catatan yang positif untuk kelak kita untuk hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, para subscriber saya, hari ini insya Allah pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, barokah, manfaat ya, yang bulan yang penuh ampunan, penuh bulan yang luar biasa, yang berlipat-lipat pahala dengan lipatan ratusan. Kalau hari biasa dilipat oleh Allah hanya 1/10, hari ini ada langkah ibadah 1/100, bahkan dibalas dengan ribuan-ribuan pahala yang insya Allah akan berlaku hanya di bulan suci Ramadan ini. Makanya bulan Ramadan ini jangan kita lewatkan, jangan kita abaikan momen-momen yang penting, momen-momen yang bisa kita raih pahala-pahala yang nilainya luar biasa. Nah teman-teman, sahabat-sahabat, hari ini adalah hari ke-11 ya. Jadi puasa dan tarawih kita sudah kita lalui, sudah kita kerjakan selama 11 hari. Jadi bulan suci Ramadan hari ini sudah dapat 11 hari tarawihnya, dan puasanya hari ini dijalaninya yaitu ke-11 harinya atau 11 kalinya. Jadi nanti akan kami sampaikan, yaitu momen seperti ini sekarang, keutamaan sholat tarawih pada malam ke-12. Keutamaan sholat tarawih kemarin, dari keutamaan hari pertama sampai hari 11 sudah kami sampaikan, urut sesuai dengan harinya, urut sesuai dengan tanggalnya. Alhamdulillah saya masih bisa istiqomah. Dan hari ini yang bisa kami sampaikan adalah keutamaan sholat tarawih pada malam ke-12. Nah, jadi nanti malam sholat tarawih ini sudah memasuki malam ke-12. Ada apa saja malam ke-12 ini? Keutamaan-keutamaannya ada apa saja yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan pada malam ke-12 ketika kita melaksanakan sholat. Ada apa saja? Ini kami bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada malam ke-12 ya. Pada malam ke-12 pada malam ke-12 keutamaan sholat tarawih pada malam ke-12 disebutkan, jika keutamaan sholat tarawih malam ke-12 yaitu wajahnya bakal bersinar. Wajahnya bakal bersinar sebagaikan rembulan di hari kiamat. Jadi pada hari kiamat kelak ini, bagi yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-12, wajahnya bakal bersinar bagaikan rembulan. Kelak ketika kita hari kiamat ini, semua yang ada di dunia ini, semua ini akan mati ya. Semua ini akan sirna, semua ini akan rusak, semua ini akan musnah. Tidak ada yang lain, apalagi kita ya, hanya manusia biasa ya. Kita berumur 50, umur 60, umur 63, sudah kita akan mati, dan itu pasti kita akan melewati pintu kematian. Tidak ada ceritanya istilah ada surga, ada neraka kalau kita belum bisa melewati pintu kematian. Dan pasti kita itu mengalami pintu kematian yang akan segera kita lewati, akan segera kita jalani. Pasti itu antri kita tidak akan lepas. Entah jauh atau dekat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semuanya berharap mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur kita, umur yang manfaat dan barokah. Nah, ketika kita sudah mati, kita akan menemui hari kiamat itu. Maka pada hari kiamat ketika sudah mati semua, ini akan saya cerita sebentar ya, masalah hari kiamat. Jadi semua orang ini akan mati, malaikat pun termasuk mati. Bahkan malaikat Israil, malaikat
pencabut nyawa itu akan juga mengalami kematian, walaupun matinya itu belakangan, ya, matinya belakangan. Jadi nanti juga ada istilah peniupan sangkakala, ya, ada peniupan sangkakala. Jadi sangkakala itu kayak trompet besar, itu ditiup oleh malaikat Israel, maka semuanya akan mati ketika akhir zaman. Nah, ketika orang sudah mati semua, maka bumi ini akan rusak. Bumi ini akan hancur. Gunung-gunung akan meletus. Sedangkan air laut naik ke atas. Semuanya ini akan rusak. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada laut, tidak ada. Semuanya akan rusak. Tanpa apapun, tanpa ada benda apapun. Semuanya akan rusak ketika terjadi hari kiamat. Nah, setelah itu, setelah kematian bersama itu, akhirnya itu dalam cerita kitab ya, ini ada hujan. Ya, ada yang mengatakan ada hujan apa? Hujan mani ya. Ada hujan, tidak tahu saya istilahnya apa, pokoknya begitu. Ada hujan-hujan. Nah, ketika ada hujan ini, maka tumbuhlah tulang ekor belakang. Jadi setiap manusia ya, setiap hamba, coba cek di belakang. Di belakang ini apa namanya? Di sini ya, di sini ya, di sini di belakang ini ada istilah ekor ya, tulang punggung ekor yang belakang ini kecilnya mungkin besarnya segini, dan setiap orang pasti punya seperti ini. Walaupun kita mati di dalam kubur tuh puluhan tahun, ribuan tahun, semua ini akan hancur. Tulang, daging kita, mata, semuanya ini akan hancur. Yang tidak hancur ini hanya tulang ekor yang belakang. Nah, tulang ekor yang belakang ini yang tidak hancur ini kelak ketika sudah kiamat itu, maka ketika selesai hujan itu, maka akan tumbuh lagi. Sama halnya seperti jagung atau kacang-kacangan yang tumbuh di sawah ketika dihujani atau itu tumbuh. Jadi manusia akan tumbuh ketika itu. Nah, dasar tumbuhnya dari mana? Dari tulang ekor itu. Nah, ketika kita tumbuh tulang ekor ini, nah inilah yang dimaksud dengan apa yang sampaikan barusan. Dengan wajahnya berseri-seri, dengan wajahnya seperti rembulan. Nah inilah kalau yang sholat tarawih pada malam ke-12 ini, nah, bangunnya atau tumbuhnya ketika itu, maka tumbuhnya seperti bersinar seperti rembulan. Bersinar. Ada yang tumbuh berkepala domba, ada yang bertumbuh dengan kepala anjing, ada yang tumbuh baunya busuk, ada yang tumbuh seperti keledai, ya, ada yang tumbuh berkepala kuda, ya, ada yang tumbuh yang dulunya itu mungkin hitam, jelek, ya. Seperti saya lah, kan saya jelek kan, orangnya pas-pasan lah, tidak ganteng. Tapi siapa tahu nanti ketika hari kiamat tumbuhnya ganteng seperti rembulan. Nah, gitu. Jadi tumbuhnya di situ biasanya jelek ketika di dunia, ketika tumbuh di hari itu ganteng, ya, bagus, harum. Nah, tumbuhnya di situ ini akan menentukan amal kita selama di dunia. Ya, kalau amal kita baik, termasuk kita bisa melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-12 ini, maka tumbuhnya di hari kiamat itu akan tumbuh bersinar seperti rembulan. Makanya setelah kita tumbuh lagi ini, itulah datanglah bendera bertulisan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, disitulah ada matahari yang jaraknya 1 jengkal. Jadi ada matahari yang jaraknya 1 jengkal. Itu panasnya seperti apa ya, begitu ya. Nah, ini makanya ada bendera Rasulullah, lafaz la ilaha Muhammad Rasulullah. Bagi orang yang umatnya Rasulullah, pasti akan kita bisa berteduh di bawahnya di bawahnya benderanya lafaz la ilaha. Dan Nabi Muhammad kelak, Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW ini tidak akan sulit mencari umatnya. Jadi nanti kelak akan berkumpul di padang mahsyar. Ya. Padang mahsyar itu awalnya channel ini mau saya kasih nama padang mahsyar, tapi saya gagal. Saya ganti dengan bidadari surga. Nah, karena saya menarik ya, saya menarik bercerita bisa tentang surga dan neraka. Makanya saya akan pengen nanti saya buat channel lagi yang
yang isinya itu membahas tentang surga dan neraka. Ini menarik karena tidak semua orang uh, bisa mendengar atau tahu lah tentang ceritanya surga dan neraka dari hari kiamat. Yang tahu kan ceritanya hanya cerita-cerita yang keren lah ya, yang hari ini. Nah, di situ ketika hari kiamat itu Rasul di padang mahsyar itu kan tempat kumpulnya para umat manusia. Jadi semua umat manusia berkumpul di padang mahsyar itu. Semuanya berkumpul, sudah yang baik, yang buruk, yang Islam, yang apa, semuanya berkumpul. Nah, Nabi Muhammad SAW datang ketika itu. Tapi Nabi Muhammad walaupun ribuan manusia, ribuan juta manusia di hari itu, Nabi Muhammad mau nyari umatnya tidak bingung. Kenapa kok tidak bingung? Karena ciri yang pertama ketika menjadi umatnya Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad, ketika cirinya adalah apa? Cirinya adalah orang yang umatnya Nabi Muhammad pasti yang biasa. Nah, jadi orang yang bisa wudhu, biasa sholat, biasa ini dibasuh dengan muka air wudhu, maka kelak ketika kita berkumpul di padang mahsyar, mukanya ini berseri-seri, mukanya ini bersinar, mukanya berseri-seri, bercahaya. Nah, inilah perbedaan utama yang paling menonjol umatnya Nabi Muhammad atau dengan di luar agama kita. Jadi tidak akan bingung sudah. Nabi Muhammad walaupun jutaan manusia, pasti ketika umatnya Nabi Muhammad mukanya ini bersinar. Bersinar, wajahnya berseri-seri. Ya. Kenapa? Karena wajah ini dibuat untuk berwudu. Duhur kita dibuat untuk berwudu. Asar dibuat untuk berwudu. Maghrib dibuat untuk isya kita dibuat wudu. Subuh kita dibuat berwudu. Ini akan tampak kelak hadir berseri-seri. Ini luar biasa. Jadi umat Nabi Muhammad, ya umati, tampaknya berseri-seri. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana bagi yang Islam yang tidak sholat? Mungkin sholatnya hanya 1 minggu 1 kali pada hari Jumat. Bagaimana yang sholatnya 1 tahun 1 kali hanya Idul Fitri? Bagaimana sholatnya ketika hanya sholatnya 2 kali pada Idul Fitri dan Idul Adha? Ya mungkin tampak dan aura wudhunya ini tidak seindah yang rajin sholat. Makanya kalau sholat terus wudhu ini hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Tapi ketika sholat harus punya wudhu. Makanya menjadi syarat sahnya sholat itu harus berwudhu. Makanya kita repot dan bagaimanapun jangan sampai kita lalai dalam melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji. Yang bisa kita mampu harus kita lakukan, harus kita perjuangkan sholat. Kalau sholat ini akan menentukan amal yang selanjutnya. Jadi kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang lain akan baik. Tapi kalau sholat kita jelek, maka yang lain juga akan jelek. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita bisa meraih kemenangan di hari Idul Fitri tahun ini dengan kita bisa melaksanakan puasa penuh, tarawih penuh, dan amal-amal baik bisa kita laksanakan, bisa sedekah dan lain-lain. Mudah-mudahan begitu ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan apa yang menyimak dan menyampaikan ini mudah-mudahan menjadi amal jariah, bukan hanya kepentingan YouTube, tapi dengan berbagi seperti ini mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan. Semua kekurangan ini semuanya tahap belajar. Mudah-mudahan semuanya tercatat amal yang betul-betul positif dan kelak kita bisa haturkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami akhiri, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.